Kita pelajari bagaimana untuk mempermudah dalam menghafal sudut istimewa, khususnya sudut yang sering kita gunakan, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, serta 180 derajat, 270 derajat, dan 360. Kalau yang lain-lainnya nanti tinggal kita menggunakan nilai relasi antar dua sudut. Ya. Baik, yang pertama bagaimana dengan sin A? Kita tahu ya, sin 0 itu sama dengan 0. Nah, ini 0 di sini ya. Sin 0 sama dengan 0. Kemudian sin 30 derajat sama dengan setengah. Sinus seperti ini. Kemudian lagi sinus 45 setengah akar 2. Cara menghafalnya nanti ya. Oke, sinus 60 sama dengan setengah akar 3. Dan sin 90 sama dengan 1. Terlihat untuk sinus, semakin besar nilai sinusnya, dia akan semakin naik sampai 90 derajat. Ya, sin seperti ini grafiknya akan menaik sampai 90 derajat seperti ini. Nanti menghafalnya menggunakan grafik lebih mudah. Ya, 0 itu diurutkan dari 0, 0, 30, 45, 60, 90. Dia cenderungnya naik ya. Naik semakin besar nilainya. Jadi semakin besar sudutnya, dia juga semakin besar nilainya untuk 0 sampai 90 derajat. Kecenderungannya naik seperti ini ya, naik. Oke, ini untuk trik menghafalkannya. Kemudian yang lainnya menyesuaikan. Kalau ini 180 berarti 0 dan seterusnya. 270 sama dengan min 1, 360 sama dengan. Nah, kalau kita ingat grafik sinus seperti ini, seperti huruf S dibalik ya, huruf S dibalik. Sinus seperti ini. Nah, nanti kita mudah menghafalkannya dengan ini, grafiknya ini ya. Ini 0 berarti 0 dia ya. Kemudian menaik terus ya, 430, kemudian 45, 60 dan seterusnya sampai seperti ini cara menghafalkannya ya. Kemudian 180 ini patokannya 180 itu 0, kemudian 270 min 1 ya, min 1. Kalau lihat grafiknya kan enak kita. Udah sangat sederhana sekali cara menghafalkannya ya. Ini untuk sinus. Sinus itu ingat, sinus hurufnya huruf pertamanya S. Jadi seperti huruf S ini digambar saja lebih mudah ya. Lebih mudah menghafalnya daripada menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel kita sering lupa. Kalau ini tidak lupa ya. Yang penting dari 0 sinus itu cenderung naik paling tidak dari 0 sampai 90. Ini untuk menghafalkan sinus. Kemudian bagaimana dengan cosinus? Nah, kebalikannya dengan sinus. Kalau sinus tadi naik, kalau ini kecenderungannya turun. Nah, kita pertama dari cos 0. Cos 0 sama dengan 1 ya. Cos 0 sama dengan 1. Kemudian turun, setelah 1 kan mesti turun ya, sudutnya naik. Setelah 1 karena sinus kosinus tangen itu sinus dan kosinus, mohon maaf, sinus dan kosinus itu maksimal adalah 1. Nah, cos 0-nya sudah 1, berarti nanti akan kecenderungannya turun. Nah, turun ini. Misalnya cos 45. Nah, habis 0 30 kan ya. Habis 0 ke 30, saya ulang ini, habis 0 kan 30. 30 habis 1, cos 0 nilainya 1, setelah itu cos 30-nya setengah akar 3. Nah, cos 30-nya ini turun kan ya, turun. Kemudian setelah itu 45 berarti setengah akar 2, turun. Bandingkan dengan sinus tadi, sinus naik ya. Mulai 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, ini cos 60 setengah. Cos 90 adalah 0. Nah, ini kan lihat dari sini dibandingkan dengan cosinus tadi, ini kan cenderung turun ya, cenderung turun. Ya, dari ini ya, grafiknya turun ya, turun. Ini yang harus kita ingat. Selanjutnya 180 ini min 1 ya, karena grafiknya seperti ini. Nah, dan seterusnya 270 0. Nah, 360 1. Nah, ini kan kalau kita cermati, nah ini kan hampir sama dengan huruf C dibalik juga kan ya, cara menghafalkannya. Kalau huruf C kan seperti ini misalnya. Nah, C ini kan
Nah, kalau ini dibalik menjadi seperti ini lengkungan C, cekung ya, cekungan. Nah, seperti ini cara kalau sinus tadi pakai huruf S. Kalau ini C, C itu kalau dibalik nanti cenderung turun. Nah, ini kan turun. Nah, cenderung turun ini ya. Turun ya. Sampai sini paling tidak turun ini kan ya. Dari 0 sampai 90 derajat sampai 180 derajat. Berbeda dengan nah, demikian cara mudah menghafalkan sudut-sudut istimewa. Adapun sudut yang lainnya berkaitan dengan kuadran kedua dan 3 itu nanti kita belajar bersama dalam relasi dua buah sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.